dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada pagi hari ini kita mulai. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama. Marilah ibadah ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Pujian, Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kalau kita teliti diri kita masing-masing, kita belum bisa melaksanakan kedua hukum tersebut, dan kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan kita nyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat nomor 25, bait pertama, kedua, dan ketiga. Ya Allah, ku dicayamu
Terimalah berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersyukur melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 246 bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah sumber kehidupan, kami bersyukur ketika di saat ini kami boleh menghayati kebersamaan kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur akan setiap berkat yang senantiasa Bapa anugerahkan bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, anugerah kesehatan, sehingga dengan demikian pada saat ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Ya Allah yang penuh kasih, kami menyerahkan seluruh warga jemaat. Allah memberkatinya, Allah menuntunnya, Allah menganugerahkan kesehatan. Kami menyerahkan anak kami yang masih dalam bangku studi. Allah anugerahkan kemampuan, kecerdasan, ketekunan, tanggung jawab, sehingga apa yang menjadi cita-citanya itu pun tercapai. Kami menyerahkan seluruh aktivitas pekerjaan kami,
yang kami kerjakan setiap hari. Allah berkati, Allah tuntun, Allah anugerahkan kelancaran, sehingga dengan demikian itu menjadi jalan hidup kami merasakan anugerah berkat-Mu, dan mampukan kami Bapa menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Ya Bapa, dalam perjalanan kehidupan kami tidak lepas dari pergumulan, persoalan, tantangan. Mampukan kami Bapa mengarahkan hati pikiran kami hanya kepadamu, sehingga dengan demikian kami mampu melewati, kami mampu menghadapi setiap pergumulan persoalan yang ada dalam kehidupan kami ini. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, mampukan kami senantiasa menaruh harapan kami, pengharapan kami hanya kepadamu. Ya Allah yang penuh kasih, kami berdoa bagi saudara kami yang terjangkit virus corona. Allah berkati, Allah anugerahkan pemulihan, kesembuhan. Begitu juga bagi tim medis, dokter, bahkan peralatan, obat-obatan, Allah pun juga memberkatinya. Ya Abah yang penuh kasih, kami menyerahkan gereja-Mu yang kudus ini. Allah berkati, senantiasa memakainya untuk mendatangkan berkat bagi sama kami. Begitu juga dengan bangsa dan negara kami Bapa. Allah berkati, Allah tuntun, mampukan kami hidup saling menghargai, kami saling menghormati, kami saling mengasihi, kami saling menopang, kami saling mendukung, sehingga damai sejahtera boleh tercipta dalam kehidupan berbangsa kami. Kami menyerahkan ibadah dalam minggu-minggu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, marilah kita dasari dengan firman Tuhan yang diambilkan dari Mazmur 9 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Bersamaan kanong diidarkan, kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait 1 dan 3. So
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di pagi yang indah ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga, menuntun setiap langkah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih lagi di pagi hari ini ya Bapa, kami masih boleh merasakan segala berkat dari Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak pernah bisa menghitung seluruh berkat Tuhan itu. Bapa di dalam surga, sebagian berkat dari Tuhan di pagi hari ini kembali kami haturkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami ini layak bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, jikalau sebentar lagi kami akan menerima firman Tuhan, Tuhan buka hati dan pikiran kami, Tuhan jauhkan dari segala dosa, sehingga firman Tuhan di pagi hari ini boleh kami terima, boleh kami lakukan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa buat beliau Bapak Pendeta Jaryono SSI, yang saat ini Tuhan percaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kebijaksanaan, sehingga apa yang beliau sampaikan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami orang yang berdosa, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci pada saat ini terambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar ungkapan kembali ke titik nol. Ada begitu banyak orang mengartikan hal tersebut, tapi paling tidak mengajak kita untuk kembali ke titik terendah, kembali berefleksi akan perjalanan kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengajak para murid untuk kembali ke titik nol. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, Ia memerintahkan murid-muridnya untuk berkumpul ke Galilea. Mengapa Galilea? Ada sesuatu apa di Galilea? Pernahkah kita bertanya hal tersebut? Mengapa bukan Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus? Bukan Nazaret, tempat Ia dibesarkan? Juga bukan Sungai Yordan, tempat Ia dibaptiskan? Apakah ingin sebatas berkumpul bersantai-santai sambil menikmati pemandangan Galilea yang katanya menakjubkan? Sebab saya belum pernah ke sana. Ataukah ingin rileks, istirahat sejenak bersama para sahabat setelah mengalami tekanan emosi dan keletihan jasmani akibat kekejaman di kayu salib? Bukan. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya ke Galilea bukan hanya untuk mengenang kembali saat Ia bersama-sama para sahabat, melainkan agar mereka disegarkan motivasi dalam tugas perutusannya itu. Diajak kembali ke Galilea, merenungkan kembali serta mengevaluasi relasi mereka dengan Tuhan Yesus dan dalam tugas perutusannya. Sebab kita tahu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, para murid mengalami ketakutan, kekhawatiran sehingga mereka kembali dalam kehidupan mereka masing-masing. Pada saat itu mereka ketika berjumpa Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, diajak ke Galilea, kembali ke titik nol. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan. Setelah Tuhan Yesus mengalami pencobaan di padang gurun dan Yohanes ditangkap, Ia menyingkir ke Galilea atau wilayah bangsa-bangsa lain. Sejak waktu itulah Ia memberitakan berita pertobatan dalam Matius 4 ayat 17. Ia memulai karya di Galilea, dan Tuhan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Begitu juga bagi para murid, Galilea memiliki kenangan yang indah. Matius mencatat panggilan pertama para murid dilaksanakan di Danau Galilea. Ia memanggil Simon yang disebut sebagai Petrus dan Andreas saudaranya. Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Dan dari situ ia juga mengajak Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya. Bagi Petrus, Andreas, Yakobus, ataupun Yohanes, Danau Galilea adalah tempat di mana mereka membersihkan perahu dan jala setelah mereka menangkap ikan. Danau Galilea, tempat mereka berusaha dan bekerja keras serta mendapatkan nafkah. Namun, dengan mengikuti panggilan Tuhan untuk ikut dan menjadi penjala manusia, mereka mengalami transisi hidup, perubahan orientasi hidup. Di Danau Galilea, mereka telah melakukan pilihan yang bukan saja mengubah arah dan tujuan hidup mereka, melainkan juga menentukan makna hidup mereka selanjutnya. Di Danau Galilea, mereka membuat keputusan, pilihan untuk meninggalkan zona zaman yang mereka rasakan, zona nyaman yang mereka rasakan pada saat itu, untuk berani mengambil satu keputusan. Ada batas yang harus dilangkahi, ada halangan yang harus diatasi, dan ada relasi yang harus digeser, yaitu meninggalkan keluarga mereka masing-masing. Peralihan ini menuntut pengorbanan yang ekstra. Setelah kebangkitannya, Yesus menyuruh mereka berkumpul di Galilea bukan untuk mereka kembali dalam kehidupan sebelumnya, yaitu menjadi penjala ikan, melainkan untuk menyegarkan kembali akan panggilan mereka mengikut Tuhan Yesus dan menjadi penjala manusia. Meskipun ketika mereka sampai di Galilea, nyatanya masih juga ada beberapa orang yang merasa ragu. Tetapi Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Hal ini menegaskan bahwa tugas perutusan yang diberikan ditopang dengan kuasa dari Dia yang oleh Allah dijadikan raja dan kekuasaan di sorga dan di bumi. Oleh karena itu, para murid ditugaskan untuk mengabarkan kabar sukacita dan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mengajar untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dilakukan ini tentunya tidak terhenti di dalam karya Tuhan Yesus, tetapi dapat dilanjutkan oleh para murid. Begitu juga ketika para murid melakukan perutusan itu, akan terus melanjutkan tugas perutusan sampai kepada akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam tugas perutusan ini tentu banyak pergumulan, banyak halangan, banyak rintangan yang harus dihadapi. Tetapi janji setia Tuhan, Ia mau menyertai sampai kepada akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, kita diajak untuk kembali ke titik nol. Kita diajak untuk berefleksi. Kita diajak untuk memikirkan banyak hal. Kita diajak untuk menghayati perutusan kita dalam rumah tangga kita masing-masing. Yang sebelumnya mungkin kita
lebih banyak hidup di luar keluarga kita, di luar rumah tangga kita. Tetapi dalam masa pandemi ini, kita diajak untuk kembali ke rumah kita masing-masing, menghayati tugas panggilan kita. Mungkin yang sebelumnya ada keretakan, tetapi melalui masa ini kita diajak untuk kembali tugas kita dalam rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana kita memperhatikan, kita saling mengasihi, kita saling mendukung, kita saling menopang, sehingga terjadi keintiman dalam relasi yang baik. Dan bahkan juga tugas mendidik anak yang sebelumnya kita banyak lepaskan, kita banyak tinggalkan, kita banyak serahkan dalam lembaga-lembaga pendidikan. Tetapi di masa pandemi ini, anak-anak kita harus belajar di rumah masing-masing. Mau gak mau kita harus mendidik, mengarahkan, mendampingi. Dan ternyata itu bukan perkara yang gampang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu juga di masa ini kita kembali ke titik nol, menghayati ketika kita mengawali rumah tangga kita bersama-sama mengucapkan janji setia untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi di masa-masa sebelumnya, sebelum masa pandemi ini, tentu saya yakin ada juga yang merasa canggung ketika harus beribadah dalam keluarga masing-masing. Dengan begitu banyak alasan, anak-anak belum kembali ke rumah, atau bahkan kami hanya berdua. Tetapi dengan adanya masa pandemi ini, mau gak mau harus beribadah bersama-sama dalam keluarga kita, memaksa kita, mengajak kita kembali dalam penghayatan janji setia kita untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun mungkin sampai saat ini juga masih ada yang belum melakukan beribadah dalam keluarga masing-masing, tapi kita disadarkan pada saat ini, kita disegarkan dalam tugas perutusan kita. Kita memperhatikan keluarga kita, membawa keluarga kita ini untuk mendatangkan kebaikan, beribadah bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah merasakan disegarkan kembali dalam tugas perutusan kita? Sehingga nanti ketika situasi sudah memungkinkan untuk kita kembali bersama-sama beribadah di gedung gereja, mestinya akan ada semangat baru, semangat yang luar biasa untuk kita beribadah kepada Tuhan dan melaksanakan tugas panggilan kita, tugas perutusan kita. Mari kita hayati bagaimana Allah mengajak kita menyegarkan kembali dalam tugas perutusan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita bersama-sama akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri dengan kita
kita naikkan pujian Hidup Jemaat nomor 242 bait pertama dan yang kedua. Marilah kita menggerakkan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang berkristan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dan kita naikkan pujian Hidup Jemaat 406 ayat yang pertama. Demikian ibadah Minggu pagi ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.